Udah, langsung aja ke materi. Saya memang tidak membuat materi secara khusus ya, atau membuat PowerPoint ya. Ini saya ingin memberikan materi ataupun gambaran. Saya minta tolong di antara panjenengan semua, atau mungkin Mas Ridwan, di foto-foto Mas Ridwan, tadi Mas Ridwan aktif, dikirim di grup atau di mana ya, terkait ini diskusi kita ya. Karena saya tak konsen ke materi dulu kurang lebih 1 jam ini. Untuk kali ini belajar tentang free writing ya. Free itu bebas, writing itu menulis ya. Jadi memang ada kebebasan, saya lupa ya, free writing ya. Free writing ini ada satu, lupa, kita hadiahkan ke Fatihah dulu sebelum membahas free writing ini, karena sebenarnya ilmu free writing ini saya bersumber dari almarhum Hernowo ya, harus kita beri Fatihah dulu aja ya, karena beliau yang mengajari saya ilmu ini ya, namanya free writing ya. Mari kita berdoa dulu kepada almarhum, namanya Hernowo Hasim ya. Kalau di tradisi pesantren ada namanya kayak gini, qaulal musannifu dan seterusnya. Mari kita baca sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimakumullah wa nafa'ana bi fid-darin amin. Rabbana la ilma lana inna la halim hakim. Allahumma bima tadi syaitan mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya. Oke, langsung saja. Di sini ada free writing ya. Kita akan belajar tentang tentang free writing, siarah pemikiran dari almarhum Hernowo ya. Ini saya sebut di sini, saya judulkan seperti ini, yaitu siarah pemikiran almarhum Hasim Hernowo ya. Di sini saya pengenal yang namanya sosok yang namanya tadi. Nanti saya akan praktek aja ya, biar Anda nulisnya mudah ya. Ini penulis siapa yang tidak mengenal sosok Hernowo Hasim? Siapakah ada yang mengenal? Di antara panjenengan semua ada yang mengenal enggak? Siapa Hernowo Hasim itu ya? Ada yang kenal? Siapa Hernowo Hasim? Barangkali ada yang kenal. Silakan. Ada yang kenal enggak Pak Hernowo? Ada? Tidak ada. Ini bukunya, kalau enggak tahu, saya bawa bukunya. Ini. Saya tidak blurkan dulu biar lihat. Judulnya free writing. Free itu bebas, writing itu menulis ya. Jadi itu saya tujuannya menulis bebas itu menulis yang tanpa terikat ya. Bebas saja menulis ya. Saya pernah memberikan hadiah, istilahnya sayembara atau penawaran, siapa yang menulis di grup dan NU itu akan saya dapat hadiah buku. Nulisnya enggak usah banyak-banyak, paling 3 paragraf, 4 paragraf saja. Hasilnya apa? Enggak ada yang ngirimi sudah ya. Nah, contoh aja seperti itu. Mental-mental yang seperti ini harus dikurangi. Harusnya apa? Ya berani menulis saja ya. Nulis saja. Nah, ini hari ini saya ingin banyak praktek ya. Siapa sih yang enggak kenal dengan yang namanya siapa tadi? Hernowo itu. Nah, saya kembali lagi ke slide ya. Nah, ini siapa yang tidak mengenal sosok Hernowo Hasim ya. Di sini saya termasuk kategori yang terlambat mengenal dia. Ini almarhum. Saya pernah ketemu langsung. Menyesal ya pasti ya, karena ya tidak, justru saya langsung mencari referensi mengenai dia ya. Saya bergabung di komunitas penulisan, disitulah saya mengenal yang mendalam tentang sosok Hernowo Hasim ya. Tetapi ilmunya sangat luar biasa. Maaf ya, saya langsung buat. Itu ada kenal yang namanya ilmu mengikat makna. Jadi menulis tanpa beban ya. Saya menangkap di antara teman-teman itu, apakah nulis itu menjadi beban atau tidak. Padahal menulis itu tahapan kedua setelah membaca.
Harapannya kalau teman-teman kita yang di komunitas kita itu malu menulis, bisa jadi nanti mudah-mudahan ini yang paling tidak terjadi malas membaca. Karena kalau sudah malas membaca, maka malas untuk belajar dan malas untuk berilmu dan malas untuk berpengetahuan. Itu aja. Nah, jadinya orang bodoh itu aja. Karena tahapan itu membaca. Membaca lagi yang paling rendah adalah mendengar. Contoh anak kecil. Bintang kecil di langit yang biru. Nah, itu kan mendengar. Ya, bahasa kita ya membaca. Anak kecil walaupun umur 3 tahun, 2 tahun, diajak ke masjid mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sering mendengar, ya, mendengar, ya, maka dia itu bisa Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak gitu. Syukur nanti dia membaca. Nah, paling tinggi adalah menulis. Nah, rewriting ini mengalir dan disiplin ya dalam menulis ya. Serta alarm. Nah, nanti saya akan praktek ini. Mengalir dan alarm. Nah, ini di sini ya. Kata kuncinya itu. Di situ adalah kata kunci dari rewrite. Istilah itulah yang ketahui tentang yang namanya almarhum Hernowo ya. Kemudian saya masih ingat betul dalam nanti kita akan praktek ya. Penulis ini ada juga ini maaf ya, slide saya copy. Saya masih ingat dalam komunitas penulisnya saya bertanya mengenai teknik menulis kepada beliau ya. Dia menjelaskan dengan gamblang, jelas sekali. Bahkan ia mencontohkan, mendemonstrasikan seperti menulis bebas. Hanya diganti dengan alarm. Alarm ini hanya sebagai alat, ya, alat saja. Jadi tanpa alarm ya enggak apa-apa. Ya. Ya, Anda harus punya gabung namanya komunitas menulis. Kalau ingin belajar menulis. Nih, contoh alhamdulillah, saya mencontohkan saja ya. Beberapa yang saya nih, kemarin saya ketemu Arini dan siapa teman-teman dari Ibnu yang nemui saya. Contoh komunitas menulis saya ini nih, ya nih. Ada buku Rasa dan Asa Selama Pandemi. Ya. Di sini disebutkan salah satu penulisnya saya, bahkan saya ketuanya untuk komunitas ini. Namanya Grup Sahabat Pena Sabang Semarang. Ini contoh saja. Kemudian saya juga banyak, komunitasnya masih sama, tidak usah banyak-banyak komunitas. Jadi komunitas saya itu namanya Sahabat Pena Kita. Ini nih logonya ini. Sahabat Pena Kita. Itu kalau sebulan sekali wajib menulis dengan tema-tema tertentu. Ini mencintai Indonesia. Waktu itu ada namanya fenomena Indonesia mau pecah belah, mau politik. Berarti 1 bulan sekali menghasilkan 1 buku. Komunitasnya hanya bicara tentang menulis, ya tulisan-tulisan, pendapat-pendapat, kemudian di-share. Tidak boleh berbau sara politik dan seterusnya. Tadi yang Indonesia ya. Kemudian saya lihat ini, ada juga komunitas guru belajar dan bukan guru biasa. Temanya apa? Di sini ada Sahabat Pena Kita. Ya, bahkan sekarang menjadi yayasan ya. Seperti ini ya. Kemudian terakhir ya, ini contoh aja lagi. Nih, salah satu buku beliau ini adalah tentang Hernowo Hashim Quantum Learning ya. Alirannya luar negeri, deporter ya. Ini Hernowo Hashim ya, edisinya ya. Editor Hernowo Hashim. Nah, contoh aja seperti itu. Dengan cara seperti ini saya banyak belajar dari para ahli ya. Ya, kembali lagi para ahlinya seperti ini nanti. Ya. Itu namanya pentingnya komunitas penulisan. Jadi kalau bicara komunitas penulisan itu bicaranya penulis baca. Lancar gitu loh ya. Kayak tadi kita ngaji belajar ngaji langsung nulis ya nulis saja ya. Ya tahlil dan sebagainya nanti ada di tempat yang khusus. Cuman tadi doa pertama ditujukan kepada siapa tadi penulisnya atau kita kalau dalam pesantren yang kolam musanifu dan seterusnya. Nah, ini teknik. Jadi lebih ke teknik kemenuan ya. Gamblang, jelas dan beban dengan bantuan alarm. Nah, kemudian ia ya adalah atau almarhum Pak Hernowo Hashim ini adalah sebagai pembaca ya. Almarhum ini sekaligus kalau orang sudah bisa nulis ini adalah
menawarkan suka baca biasanya. Karena prakteknya apa yang ditulis itu apa yang dibaca gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam poinnya penulis, jadi orang nulis itu mesti suka baca, terus yang suka memahami lingkungan ya. Kalau buku saya banyak ya, mengapa suka banyak kan tiap hari saya nulis ya. Nulis saya tanpa beban bahkan di buku tulis ya. Buku tulis di buku tulis kayak buku diary itu. Kemudian saya dibantu oleh teman untuk menuliskan di komputer ya. Kalau saya nulis sendiri waktu saya banyak, biasanya untuk yang lain juga ada mahasiswa, ada kepala UPT dan sebagai dosen. Nah, saya masih ingat dalam komunitas ini, ya, jadi mengapa buku saya banyak ya karena saya nulis. Ya, misalkan saya mau khutbah, saya nulis sendiri, saya tidak download. Dan saya materi seperti ini sudah pernah saya tulis. Ya, jadi enak, nabung ya. Materi yang tadi itu yang di PowerPoint, sebenarnya materi ini. Nah, ini. Ziarah Pemikiran Almarhum Hernomo. Sudah saya tulis itu. Tanggal 25 Mei 2018. Ya, saya bertemu langsung dengan beliau, terus saya ziarah pemikiran almarhum Hernomo. Udah lama, tapi ya itu, saya mau ngirim materi, saya enggak usah buat materi yang banyak-banyak. Nah, cukup saja tentang penulisan. Ya sudah yang pernah saya tulis saja. Nanti kayak gitu enaknya gitu, nabung. Jadi nanti bisa dipanggil lagi. Ya, kayak gitu ya. Nah, dalam menulis itu saya masih ingat ada yang namanya ya ia adalah model pembelajar yang almarhum Hasyim Herno Hasyim. Model belajar yang ditawarkan adalah ngemil. Jadi gini, nulisnya enggak usah banyak-banyak, 5 menit saja sudah cukup atau 7 menit saja sudah cukup. Dari apa yang sudah ia baca. Membaca itu kan kalau dalam bahasa Al-Quran namanya iqra. Tadi saya habis makan soto. Itu tulis saja, saya makan soto. Nah. Udah selesai. Saya gitu ya. Terus nulisnya harus yang ya di buku tulis enggak apa-apa. Contoh Habibie itu nulisnya ketika Ainun meninggal itu di buku tulis itu. Dokter psikologi kedokterannya kepresidenannya mengatakan sudah gini aja itu Habibie menakutkan itu kalau kondisinya seperti itu. Ya, kondisinya seperti itu karena kehilangan Ainun ya, Bu Ainun. Lalu bagaimana dari pihak kedokteran agar beliau itu apa namanya Pak Habibie itu lebih penekanan pada psikologi. Apa yang dibayangkan Ainun lebih baik ditulis saja. Tulis-tulisnya aja Pak Habibie. Nanti saya ambil ya. Ternyata Pak Habibie ketika itu menulisnya ini kemerasukan ya. Bahasa saya kemasukan ya. Nulis Ainun udah habis-habisnya jadilah namanya novel Ainun itu, Ainun Habibie. Ada yang gula Jawa, ada gula batu, misalnya aja seperti itu ya. Ini contoh aja. Yang manis itu karena nulis ya. Jadi bisa sembuh Habibie seperti itu. Bayangkan ya. Nah, ini nanti kita praktekkan ya. Ini salah satu obat ternyata. Model belajar yang ditawarkan adalah memilih membaca. Jadi kalau kita mau belajar, ya banyak membaca, atau dari situasi harus kita tulis. Membaca tidak harus banyak, satu halaman tidak apa-apa. Nanti setelah satu halaman itu ditulis. Ya. Berapa halaman itu sudah cukup, lalu ikatlah, namanya ikatlah dengan sebuah tulisan. Ya, ingat pada nasihat dari Ali bin Abi Thalib, ya mengikatnya ilmu itu dengan cara tulisan. Ya, apalagi Anda seorang mahasiswa, ya lebih banyak harus tulisan. Ya. Ada buku tentang misal aja ya, tafsir, koran, atau peristiwa yang ia baca. Ya tulis, ini ada banjir di Meteseh. Kalau Anda mau, tulis. Tapi bukan berarti nanti dipublikasikan ya. Karena tujuannya untuk melancarkan saja, nulis itu. Ya. Kemudian, di situ ya, kebanyakan orang membaca itu setelah membaca tidak nulis. Boro-boro membaca lah saat ini, tapi sekarang harus kayak gitu. Ya. Nah, kebanyakan orang membaca itu tidak menulis. Sehingga memori ingatan akan informasi tersebut tidak hilang. Alias lupa ada, ya artinya dia hilang begitu saja. Saya punya kebiasaan waktu kuliah S1, alhamdulillah S1, S2, S3, setiap kali kuliah, setiap kali pulang saya nulis itu. Nah, ya. Misal saja ini contoh aja ya, ini contoh aja. Saya punya kebiasaan. Dengan cara seperti itu saya memori saya tidak lupa itu. Ya, sebentar ya.
Ya nih, contoh aja. Ini contoh aja nih. Misalkan saya kuliah ya, kuliah. Manajemen. Ya, ini acak aja. Ini blog saya. Harusnya ini nih. Waktu COVID, habis kuliah, kemudian saya nulis. Ya, di tahun 2001, manajemen pendidikan pada masa pandemi. Nah, ini saya nulis ini. Nah, tulis di rumah Semarang, ya kurang lebih sejam. Ini lama karena kuliah, nanti saya nulisnya agak bagus karena memang ini tugas, bisa jadi seperti itu. Tak buat tulis seperti itu. Jadi contoh aja seperti itu. Atau kemarin ya, ada kejadian apa, saya menarik kayak gini ya. Nah, pade saya meninggal, pade dari istri ya. Jadi belajar dari Kiai Kostur. Ternyata tulisan kayak gini yang merespon juga banyak ya. Istilahnya itu kan sebenarnya saya habis dari takziah itu aja. Takziah setelah itu saya share. Nah, bentar ya. Dan saya share. Nah, kemudian ternyata banyak orang yang membaca juga ya. Tapi orang kayak gini ya susah, enggak gampang ya untuk bisa kayak gini. Kiai Gustur adalah orang ini pintar ya menurut saya, mahir dalam hal nahwu sorobnya. Kiai pesantren dari mbahnya Mbah Memun, dia dulu mondok di sana. Nah, ini sebenarnya ya padi saya yang di sana. Ternyata ya ini kan nulisnya udah banyak kayak gini, Pak. Tapi saya yakin tulisan saya ini orisinal, tidak copy paste. Ya, contoh aja ya, contoh aja ya. Nah, saya tidak copy paste. Saya tak larikan ke Google, masih ke Google ya. Nah, kayak gini tulisan saya tak copy paste ya. Jadi ya, tak copy paste. Nah, muncul yang hitam-hitam ini. Hitam-hitam ini saya klik lagi. Hitam kayak gini, ya larinya blog saya. Artinya apa? Tulisan saya memang tulisan saya. Ucapan saya memang itu ucapan saya. Seperti itu. Ya. Nah, ini yang saya maksud, yaitu materi ini. Yang saya maksud yaitu materi ini. Ya, kembali lagi ke sini. Kebanyakan orang membaca, setelah itu tidak menulis. Tapi saya ingin lebih yang lain. Ketika membaca, ketika ada peristiwa, iya ditulis. Sehingga memberi ingatan kita akan informasi tersebut tidak akan hilang, alias lupa. Kita tidak lupa. Nanti kalau buku-buku tulisan tersebut ditulis, akan menjadi sebuah buku, itu pasti itu. Ya. Oke, lanjut ya. Di sini yang namanya almarhum Hernowo itu, ya ini mengapa saya gurunya itu karena memang beliau itu hebat ya. Ternyata beliau itu sosok yang sosial. Keilmuan tentang menulisnya ia bagi pada orang yang mau belajar. Ya. Dia tidak pernah menyindir orang untuk mau belajar menulis. Ya sekarang ini ayo kita belajar bersama. Adanya semangat untuk mendorong dan terus berlatih. Makanya kepada teman-teman dari Ibnu, ayo belajar ya. Yang baik, yang semangat. Nah, santun kalimatnya, senyum. Ya ini saya belajar dari orang dulu ya. Yang oleh beliau itu ya senyum, lantang, menjalankan satu materi adalah kenangan yang saya bersama beliau. Nah, selain itu, dia itu rajin membaca sosok pemikiran orang. Nah nih, kalau misalkan Anda mau jadi penulis, ya harus mulai dekati orang yang Anda mau belajar. Membaca pemikiran orang dengan cara membaca buku para tokoh. Misalkan ya, rajin mengikuti, ya ini menurut zaman tahun 2000, Twitter Ulil Absar Abdallah atau membaca buku yang ia baca diserahkan ke dalam share di Facebook atau WA. Ya, dulu Ulil Absar, sekarang masih, saya pun masih menyimak ya tulisan-tulisan beliau tentang kajian tentang Ihya Ulumuddin. Jadi Ulumuddin kitab kuning seperti itu ditulis dalam hal Indonesia di kajian dengan perspektif saat ini. Kayak gitu. Jadi tidak pesantren 100%, tapi juga dikaitkan sekarang. Dia ngaji, ya Pak Harnowo ngaji, kemudian ditulis. Sehingga menjadi kajian yang ringan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ciri-ciri yang lain, tidak hanya tulisan, ya Pak Harnowo menampilkan gambar yang mewakili tulisan tersebut. Nah, contoh kayak tadi, saya menggambarkan, ini menggambarkan apa tadi? Ada semacam gambar yang mewakili, ya contoh kayak tadi saya sebut, strateginya ya saya ikut-ikutan beliau ya. Saya menyampaikan gambar almarhum Kiai Kostur waktu hidup dan waktu berpulang, contoh saja seperti itu. Jadi yang namanya medsos kita itu ya medsos yang berisi tulisan-tulisan kayak gini, ya ilmu-ilmu
Nah, saya pun belajar ya. Nah, ini kan aktivitas saya selain itu. Ini yang buat ya tulisan saya, berita seperti ini. Ya, kajian Arba'in Nawawi di mana saya muat tadi subuh. Seperti ini. Setelah pulang, saya belajar ini ditulis. Ya, kayak gitu. Belajar pakar administrasi perkantoran. Nah, ini saya ketemu penulis lagi, Profesor. Kemudian Arba'in Nawawi, ya tulis setiap habis ngaji ditulis. Ketemu guru yang lain namanya Pak Khairi, Arba'in Nawawi dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi seperti itu yang saya lakukan. Nah, kembali lagi ke sini. Tidak hanya tulisan, gambar, tapi jarang ada penulis yang demikian sempat mencari gambar dan menulis dengan teliti. Teliti itu gini, misalkan ya, menulisnya yang benar YANG, tidak YG. Sekadar yang benar, tapi orang seringnya sekedar. Nah, contoh aja seperti itu. Jadi itu orang sudah bagus tadi dalam penulisannya. Nah, ini slide yang terakhir, yaitu ini. Itulah kenangan saya dengan beliau, yang nanti adalah guru yang benar-benar bagus dalam hal menulis ya. Sehingga caranya dengan cara mengikat makna. Jadi setiap ada kegiatan dia tulis, segala ada sesuatu dia tulis, kemudian diikat melalui sebuah tulisan. Ya, pernah saya sampaikan, pernah saya tulis materi ini tanggal 25 Mei tahun 2018. Ya, ini materi selesai. Nanti setelah ini saya akan praktek, barangkali akan saya tunjukkan prakteknya seperti apa. Mungkin ada yang mau tanya, silakan. Tanya dulu, silakan. Ya, terima kasih Mbak Nurun yang punya ya. Sudah buka kamera ya. Silakan kalau mau tanya, ini hari ini bebas saja. Ya. Tadi si itu jadi moto-motoin enggak? Ya, ini saya dikirim ke saya ya. Tolong atau Mas Gali lah itu. Mas Gali wajahnya kayak apa? Yang punya kamera dibuka saja. Yang belum kamera ya saya doakan mudah-mudahan lain waktu punya kamera, punya bagus. Silakan ada yang mau tanya? Kalau enggak ada, saya akan praktek. Atau tanya dulu silakan, diskusi dulu. Nggak ada, silakan. Saya Pak. Ya, Wafa. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afadil Arifin. Mohon izin bertanya Pak, saya kan udah beberapa kali ya, belum banyak sih Pak menulis isai Pak, tulisan tapi dalam bentuk isai. Saya juga dulu sempat sedikit mencari tahu tentang tulisan blog begitu ya Pak. Tapi di program Litbang Ibnu UNES yang baru ini kan ada yang menulis cerpen ya Pak. Itu kan menurut saya sesuatu yang baru bagi saya. Nah, sedangkan saya itu merasa lebih nyaman kalau saya menulis tulisan saya dalam bentuk isai Pak, karena saya bisa menyampaikan solusi yang menurut saya, tapi memang belum saya lakukan begitu Pak. Nah, kalau di cerpen ini kira-kira bagaimana ya Pak? Agar kalau cerpen kan setahu saya umumnya kan kita cerita tentang apa yang sudah kita lalui ya Pak. Nah, kalau pemikiran saya yang belum saya lalui itu saya masukkan dalam cerpen itu bisa enggak Pak? Dan kalaupun bisa bagaimana caranya? Terima kasih Pak. Ya, makasih Mas Wafa. Coba nanti saya akan diskusikan ke Mas Samsul dan beberapa teman yang di bidangnya ya. Kalau menurut saya jangan dibatasi cerpen saja ya, tapi itu sudah bagus ya. Istilahnya yang kemarin, istilahnya begini, yang sudah ada kirim saja. Ya Mas Wafa kirim saja. Itu biar tujuannya menampung apresiasi dari teman-teman ya. Nanti apakah itu masuknya esai, apa masuknya apa, itu nanti aja dulu. Yang penting ada apresiasi. Mentoknya itu buku tidak hanya cerpen saja, tapi antologi ya. Baik, saya contoh-contohkan aja ke yang lain ya. Ini contoh aja ya. Ini contoh ya. Saya contohkan dulu. Ini contoh. Biar Anda, ini ada namanya sahabat pen kita. Ini yang komunitas yang saya ikuti, alhamdulillah di situ ya banyak profesor juga dari NU ada, namanya Profesor Ainun Naim.
dari Ketua LP2M IAIN Tulungagung gitu loh ya. Nah, ini ya istilahnya antologi tidak cerpen, tapi antologi yang penting nulis saja ya. Sebentar ya. Jadi yang penting nulis, sebentar. Udah buku. Nah, ini. Ya, penulisnya ya banyak. Contoh aja yang terakhir ini. Sebentar. Nah, ini tadi sekarang. Sebentar ya. Internet masalahnya. Nah, ini. Nggak ada deskripsinya. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat di sini, kumpulan dari beberapa penulis. Ini yang tadi saya lihat ya, buku ini. Nggak ada tulisannya. Sebentar, di sini nggak ada detailkan. Biasanya ada di paling bawah, nama-nama penulisnya. Nah, contoh aja seperti ini. Sebentar, saya stop lagi dulu aja. Itu nggak nampak ya. Jadi nama-nama penulisnya seperti ini, ada di bawah yang kecil. Nah, yang ini di sini, yang kecil. Nanti yang penting nulis ada dulu, baru dibagi. Ini tentang cerpen, oh ini tentang apa, ini tentang artikel biasa, ini dan sebagainya. Yang penting nulis. Ya kalau saya yang pentingnya 2 halaman saja sudah cukup. Ya, tulisan-tulisan itu nanti dibagi-bagi menjadi apa namanya tentang kisah-kisahnya tentang apa, misalnya seperti itu. Genre bahasa terkenalnya itu genre-nya itu ya. Nah itu sebentar ya, tak cari lagi. Nanti kalau misalkan dibatasi pada, oke ini aja. Oke, saya sudah menemukan nih. Ini lagi, nih, waktu di IAIN ini, di IAIN Wali Songo zaman tahun 2000 berapa saya lupa ya. Sudah lari belum ini? Nah ini, pernah saya, nih, lomba, nih yang disampaikan oleh Wafa. Kalau ini kan memang levelnya sudah tinggi ya. Yang penting saya nulis saja Gus Dur. Jadi dalam bukunya Gus Dur ini, Gus Dur ada lomba pokok nulis tentang Gus Dur. Ya. Saya menang di sini. Ya, ini nama saya nomor 3. Ya hanya nulis saja. Pesantren masuk formal gitu aja. Ya. Jadi saya tidak bentuk cerita, yang penting nulis saja. Ternyata malah saya menang. Nah, bentuk bukunya itu seperti ini. Nanti harapannya kayak gini nih, yang di sebelah kanan ini ya, kan kecil-kecil. Ada gambarnya enggak ya? Nah ini pernah saya, ini Endah Kartika Agung Guswantoro Anija, kayak gini, yang penting nulis. Nanti ada temanya In Gus the Trust ya. Tema besarnya mungkin tentang Ibnu, pengalaman Ibnu atau apalah yang berkaitan dengan, saya belum membaca secara detailnya seperti apa nanti ya. Contoh aja seperti itu. Jadi nanti saya ingin diskusikan juga dengan para yang tadi membuat. Kalau saya jangan genrenya menentukan cerpen, menulis tema tentang Ibnu saja ya, apapun. Tapi syaratnya ada minimal 2 halaman, tem new roman, 2 apa tentang, mungkin ada tema besarnya tentang tadi. Nah nanti tugasnya editor yang agak berat. Editor akan membagi mana yang esai, mana yang cerpen. Setelah itu cerpen misalnya itu ya, yang esai aja misalnya dibagi-bagi. Oh ini tentang pemikiran Ibnu. Oh ini tentang pengalaman pribadi Ibnu. Oh ini tentang kegiatan Ibnu. Kan 3 itu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau jangan membatasi pada satu genre. Nanti ya tadi. Karena menulis itu bertahap. Kalau bertahap itu ya pelan-pelan. Artinya apa? Karena orang ada yang suka tadi cerpen, ada suka fiksi, ada yang suka non fiksi.
Yang suka non fiksi ya avatar itu maksudnya. Non fiksi kayak saya itu misalnya nulis kuliah itu non fiksi. Tapi kalau yang ada fiksi itu ya FBS itu, cerpen, sastra, avatar itu enggak apa-apa. Itu termasuk kategori yang ya tadi itu kategori yang tetap penulisan. Bisa jadi nanti dibagi dua, fiksi dan non fiksi. Yang penting Ibnu itu punya produk dulu yang dijual, yaitu namanya buku. Seperti itu. Coba nanti saya diskusikan ke Mas mana tadi? Mas Samsul dan timnya mungkin seperti itu. Jadi tidak mencakup diri cerpen saja. Saya sendiri tidak ahli cerpen. Ya. Seperti itu. Gitu ya, Mas siapa? Wafa, Pak. Wafa. Lebih baik Ya. tulis saja, kirim saja. Ya, kirim saja dulu. Kalau ingin mau ya kirim ke saya, Mas Wafa. Di email saja, saya baca. Udah gitu. Udah itu ya untuk yang dari tadi. Ini ada Mbak Arini Mayang Fauni yang dari UNESIP, yang dari sekretaris. Arini yang ketuanya. Iya, Bapak. Nah, coba Mbak Arini nanti sampaikan saja. Kita perluas saja temanya. Mungkin tidak cerpen, tapi yang temanya tentang Ibnu, yang penting nulis saja. Indikator-indikator istilahnya syarat-syaratnya tetap ada. Misalnya yang penting tentang Ibnu, UNES atau pengalaman apa tidak harus berbentuk cerpen. Kayak tadi si siapa Wafa, menurut saya setuju. Kalau saya tanya misalkan ya, apakah sudah ada yang mengirim atau belum? Hari ini misal aja, ada nggak hari ini laporan? Sementara ini belum, Pak. Nah, belum. Ya, mengapa? Karena menulis itu tidak gampang. Maksud saya betul. Lebih baik dilonggarkan saja. Ya, tadi untuk semuanya saja atau yang mengikuti grup ini 24 orang nulis semua aja. Kirim ke saya PD saja. Salah enggak apa-apa, tak ajari saya nulisnya. Ya, jadi saya pernah membuat buku ya kumpulan ya. Nasi ini dari para mahasiswa tugas kepemimpinan, menulis tentang pemimpin yang Anda idolakan. Minimal 2 halaman. Jadi itu bisa. Jadi yang penting ringan tadi, namanya strategi free writing. Ya, free itu bebas, writing. Ya, ya itu. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Ada lagi silakan. Silakan kalau ada yang tanya. Yuk kita semangat biar Ibnu maju. Susah seperti itu. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan Nurul. Ya, selama ini saya kan paling nulis itu ya, Pak. Ketika ada tugas buat isai atau apa gitu. Selain itu ya mungkin jarang buat nulis-nulis. Cuman saya sering itu nulis kayak setelah kayak kejadian apa itu ditulis di buku diary entah apa gitu. Nah, saya lebih nyaman ketika saya nulis di buku daripada saya harus menghadap laptop ataupun komputer ngetik lama gitu, nggak terlalu betah. Itu bagaimana ya, Pak? Iya. Kayak lebih enakan nulis di buku gitu. Terus nanti kalau semisal nggak mager ataupun lagi semangat-semangatnya nulis ya lagi dipindah ke laptop gitu. Kalau misalnya nggak, tapi memang saya lebih suka nulis di buku gitu loh, Pak. Itu bagaimana ya, Pak? Ya, Nurun diperlanjutkan saja tradisi menulis yang di buku diary itu. Saya pun seperti itu, cuman saya itu kan saya kirim lagi ke teman saya yang biasa ngetik itu. Namanya Pak Kardi. Saya nulisnya buku saya banyak sekali buku tulis saya. Saya itu banyak sekali itu. Ya sudah wah selemari mungkin buku tulis saya. Ya karena saya nulis dari apa yang saya lakukan. Tulisannya ya jelek sekali itu. Ya, ya tapi adalah teman saya itu sudah hafal tulisan saya. Cuman gini, Nurun kalau mau jadi hidupnya, istilahnya Nurun mau cita-citanya terwujud. Saya enggak tahu Nurun apakah mau jadi guru apa tidak. Nurun jurusannya apa? Pendidikan sosiologi, Pak. Nah, sosiologi. Kalau pendidikan kan guru ya, Nurun ya. Kalau guru itu kan salah satunya karyanya adalah karya tulis, syukur ilmiah itu kan. Nah, kayak gitu kan perlu ada cross check. Cross check itu tulisan Nurun yang seperti itu harus dari komunitas. Bukan di grup, mohon maaf ya, pengajian. Di komunitas. Nah, komunitas ini nanti akan membaca. Biasa membaca dan beri masukan. Yang bisa itu komunitas.
Nurun harus cari komunitas yang cocok sesuai dengan visi misi Nurun. Kalau yang gayanya strateginya Nurun nulis-nulisannya itu aja, itu hanya bisa jadi untuk melepas beban, stres atau apa, pengen nulis toh. Ya, jadi sebenarnya benar, tapi itu hanya untuk diri sendiri. Itu kan untuk latihan, latih dan sebagainya. Saya pun seperti itu. Karena kalau orang mau publish itu tidak mudah dibaca orang. Ya tadi lebih baik ke komunitas atau orang-orang yang terdekat. Atau setelah grup ini ada, makanya grup itu yang saya Ibnu itu kan tujuannya kan untuk nge-share gitu kan. Tapi kelihatannya kurang pede teman-teman atau kurang tahu ya gitu ya. Dilanjut saja Nurun. Nah, strateginya sebenarnya sama kayak Nurun yang saya akan contohkan. Bisa jadi ya sudah selesai gitu aja. Ya, oke ya, gitu ya. Ya lanjut aja Nurun. Sekarang mulai dilatih Nurun, dikembangkan. Kalau mau kalau saya kan tak ketik orang lain ya. Ya lebih baik mulai digarap ketik, tapi enggak usah banyak-banyak. Ya semutnya Nurun, tapi dikirim. Yang guru Nurun tadi itu mau kayak gitu. Wafa tadi, Wafa kalau udah pede kirim ke saya, Wafa gitu aja. Saya pasti akan mengapresiasi karena tidak semua orang mau seperti itu kan gitu. Ya itu ya, makasih Nurun. Ya. Iya Bapak, terima kasih juga. Ya, ada lagi silakan. Satu lagi sebelum bisa praktek, ada enggak? Enggak ada? Enggak ada. Mungkin dari teman-teman Litbang Bapak yang menjadi panitia itu penerbitan buku, mungkin dari teman-teman Litbang ada yang mau ditanyakan. Ya silakan dari Litbang. Litbang apa maksudnya? Penelitian? Penelitian dan pengembangan. Ya silakan ada. Kalau saya usul enggak usah cerpen enggak apa-apa, atau itu tutupnya cerpen enggak apa-apa namanya. Sementing nulis dikirim aja. Saya dampingi, saya koreksi, saya baca. Itu aja. Nanti yang dari Litbang nanti konsultasi, kita diskusikan lagi. Jadi teman-teman punya wujud nanti dikirim ke Pak Ali. Oh senangnya orang umum itu. Kita bedah sendiri gitu aja. Bedah buat acara kan keren. Kita lihat tulisan kita sendiri mengapresiasi diri kita sendiri. Caranya seperti itu memang. Nah, ini contohnya. Kalau Anda sudah mau disiplin, ini yang grup yang saya ikuti, namanya Sahabat Pena Kita. Setoran wajib bulan Januari 2003. Tema menuai hikmah dari Isra Mi'raj. Ya. Kirim ke Bitly ini yang sudah setor ini deadline 31 Januari. Ini semua pasti jadi buku. Ini orang bagus-bagus semua ya, seluruh Indonesia. Ini orang UNS, Agus Haryono orang KPU, Bu Ami calon rektor kemarin di Bogor. Didi Junedi itu dari Cirebon, ketua senat atau di IAIN Bogor itu. Bu Eni Sunan Tulungagung dan yang lainnya. Ainun Naim ini profesor dari IAIN, ketua LP2M sana IAIN Tulungagung. Itu hebat ya. Strateginya ya kayak tadi, nulisnya nggak usah banyak-banyak. 2 paragraf, 3 paragraf sudah cukup. Nah kayak gini aja ini kan sudah profesional ya. Ini tulisannya paling ini berapa lagi? Oh enggak ada tuh. Maksimal itu ada ya 2 halaman atau 3 halaman. Kalau nanti tanggal 5 saya belum menurut, nanti grup ini dia akan dikeluarkan dari grup. Syaratnya menulis gitu. Oke itu aja. Cukup? Kalau cukup saya akan mau praktek. Saya ingin bertanya Pak, itu Ya. jadi kan menulis cerpen ataupun artikel gitu kan Kak, terus dikirim ke dunia nanti dikoreksi. Nah, untuk nulisnya sendiri itu temanya bebas atau bagaimana Pak? Kayak Ya itu terserah mau Litbang apa? saja. Litbang aja yang menerangkan. Ya, Oh, ya Litbang yang menerangkan. Temanya setahu saya pernah baca yang dikirim oleh Samsul yang berbau tentang Ibnu kalau tidak salah ya hari ini ya. Ya, tentang ya yang ada kaitannya dengan Ibnu dan seterusnya. Atau yang NU itu aja yang berbau NU Ibnu atau Ibnu Unes juga enggak apa-apa. Pengalaman Anda masjid muat dulu kayak apa menurut saya enggak apa-apa. Mending ngirim dulu senang gitu. Ya. Oke itu. Saya mau
saya mau praktek boleh, tapi nulis yang ringan. Tak saya contohkan, boleh nggak? Saya pakai 2 strategi aja. Satu yang tulis tangan, gaya nurun. Yang kedua nanti gaya komputer. Ya. Sebentar ya, ambil pulpen dulu. Praktek. Oke, saya kembali lagi. Ini contoh si Nurun dan teman-teman. Saya suka nulis di buku tulis kayak gini. Tapi ini bukan buku diary. Buku tulis biasa seperti ini. Nah, kayak gini. Ini tulis tangan semua. Nah, tulis tangan saya seperti ini, jelek ya. Nah, ada tanda ini, tanda sana, tanda sini. Ya, syaratnya seperti itu. Ya, jawabannya. Nah, sekarang saya minta tolong. Ini saya tulis tangan dulu aja. Cara nulisnya bebas saja. Siapa yang bisa bantu saya? Pakai alarm. Ada ya yang bawa alarm atau HP 1 menit, 2 menit saja. Ini yang cara pertama. Ada yang bantu? Saya minta tolong. Nurun, ada enggak Nurun? Halo, ada yang bisa bantu? Hah? Sebentar saya coba, Pak. Nah, alarm aja Nurun. Terus saya langsung aja tulis di Word ya. Biar mudah, terus ngedit waktu. Nurun punya alarm enggak? Pakai stopwatch ya, Pak? Iya, bebas sih. Stopwatch boleh. Ada enggak? HP? Ada. Berapa menit, Pak? Stopwatch dah buat 5 menit nih. Saya 5 praktek menit. yang sesungguhan. Sudah. Sudah. Bentar ya. Sebentar dulu. Sudah, ngelit bentar. Oke. Nah, sebentar ya. Sekarang teman-teman lihat ke monitor. Ini contoh menulis bebas ala saya. Ya, lihat di Word harusnya di buku tulis. Ya. Tapi saya ingin nulis itu beban, tanpa beban. Gitu. Nurun siap ini. Kalau saya bilang mulai, diklik gitu malah. Ya. Sebentar, posisi saya tidak enak. Siap, Pak. Ya, sebentar ya. Nah. Oke, silakan. Ini gini cara saya. Jadi nulis pakainya alarm stopwatch. Nanti kalau sudah 5 menit bilang selesai gitu ya, Nurun ya. Ya. Tapi kalau belum ya jangan. Yes, ini saya tak kasih file dulu aja, kasih nama ya. You writing room. Nah, caranya kayak gini ya. Tulis saja. Ya, Nurun minta tolong ya. Saya mulai nanti 0 dari 0 mulai sampai ke 5 menit ya. Ya. Iya, Pak. Ya. Dah, mulai saya. 1, 2, 3. Sudah, Pak.
Kabari kalau sudah nurun ya. Baik, Bapak. Udah mulai pegel nih. Oh, 5 menit. Bilang ya, kalau sudah ya. Sudah selesai, Bapak. Udah, sip. Oke. Tutup. Terima kasih ya. Nah, oke. Sudah. Saya. Dah, caranya seperti itu. Jadi kalau sudah selesai tutup saja, nggak usah dibaca. Nulis selama 5 menit. Dah, nggak usah dibaca. Kalau dibaca stres. Nah, itu kalau ditulis buku tangan, tulis saja, dah, jangan dibaca. Karena pasti banyak salahnya. Tapi idenya tersalurkan. Ya, udah gitu aja. Udah, setelah nanti malam 2 hari mau buka silahkan gitu aja. Bukanya jangan langsung, stres nanti. Nah, kayak gini, ini setelah 1 hari atau nanti malamnya. Aku nulis apa toh? Nah, warisan tanpa harus jatuhkan. Oh, benar apa enggak? Itu nanti saya ngedit lagi. Ini kan melihat, ya enggak? Nah, situasi sekarang, jadi kayak gini, itu baru sekarang, nanti malam. Jadi, ini apa ya? Aduh, kok lali aku mau ngomong ya, sudah, coba aja. Jadi, pre-writing-nya seperti itu. Kalau itu di buku tulis, ya ditutup, tok, selesai. Jangan dilihat lagi. Kalau dilihat lagi nanti Anda bingung. Gitu aja. Itu namanya pre-writing, nulis tanpa beban. Dah, wis itu aja. Nah, tulisan saya tadi itu kan intinya warisan itu kan tidak harus jatuh kepada anak. Ya, contohnya Gus Dur. Gus Dur itu warisannya jatuhnya kepada orang-orang yang ada di sekitar. Contohnya Mahfud MD. Ya, kan tidak anaknya. Tapi bukan berarti warisan harta, warisan ilmu, pikiran. Ya Sakup, ya ketua PBNU, ya itu bagus Pak Yai. Itu kan caranya, itu kan dulu tangan kanannya Gus Dur yang jadi jubirnya. Nah, contoh aja seperti itu ya. Anak-anaknya kalau nunggu anaknya kan anaknya masih kecil waktu itu dan perempuan mungkin belum layaknya untuk tampil. Nah, caranya seperti itu. Makanya saya pun ingin seperti itu. Mewariskan tidak harus kepada anak saya masih kecil-kecil, kepada Anda semua caranya seperti ini. Mungkin seperti itu. Itu cara nulisnya. Wis penting nulis aja. Editnya kayak ya. Tulisan yang kayak gini boleh dikirim menurut saya ke NU tadi itu wis cukup tulisan kayak gitu. Yang penting ada wujudnya menurut saya nanti bahwa ada identitas dan seterusnya. Nah, hari ini kita belajar tekniknya saja dulu. Berarti kalau ada ide langsung saja ditulis. Nah, contoh aja seperti itu. Jadi kita lebih mudah nanti, Anda lebih mudah dalam mempraktekannya. Nah, seperti ini kan jadi tinggal ngedit. Ngeditnya jangan sekarang, Anda stres nanti, bingung. Nah, caranya seperti itu, 5 menit saja seperti ini. Coba nanti kalau Anda 1 jam, jadilah tulisan. Ya, itu pun nulis itu nabung, ngemil itu loh maksud saya. Oke, itu aja. Ya, itu namanya free write.
writing yang perlu saya tekankan kepada Anda semua. Itu berarti satu, nulisnya disiplin, tiap hari nulis, ya 5 menit saja kayak tadi. Kalau mau ngedit ditambahi waktunya berapa, tapi disiplin. Caranya pakai alarm. Sudah Pak, selesai tutup. Jangan dibaca. Dibaca nanti Anda bingung. Ya. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Cukup Pak. Ya, 1 jam itu aja. Itu kan tadi ngambil gambar-gambar enggak, Pak? Enggak. Silakan. Tidak ada pertanyaan? Cukup? Saya izin bertanya, Pak. Oh ya, Pak. Ya, Mas Ridwan. Dari Litbang kemarin kan sudah menyepakati bahwasanya buku yang akan ditulis itu dalam bentuk antologi cerpen, Pak. Dan sudah ada juknisnya, timeline kegiatannya pun sudah ada. Nah, itu bagaimana kalau nantinya ada perombakan genrenya, Pak? Enggak, itu yang gini aja. Ini kan mumpung ada di sini semua orangnya. Yang cerpen tetap cerpen, yang tidak cerpen nanti keterangan saja yang lain. Ya, silakan kalau selain cerpen tetap kami terima gitu aja. Nggak usah dirombak itunya. Artinya memberi apresiasi kepada teman-teman yang mau nulis silakan itu aja. Tidak harus cerpen. Oke, Pak. Tentunya tetap nggak usah dihapus-hapus, nggak usah. Kan itu kan untuk Ibnu UNES atau tidak itu Ibnu Indonesia atau? Iya, Pak. Iya, kalau UNES kan ada grupnya, komunitasnya ya. Ya ada tak? Kalau ada kan lebih mudah. Sisanya tidak Ibnu seluruh Indonesia. Kalau UNES kan hanya konfirmasinya lebih mudah seperti ini kan itu sudah ada. Artinya kayak tadi kita menampung tulisannya Mas Wafa, ya hanya seperti itu. Kan orang kan punya karakter sendiri dalam penulisan seperti itu. Iya, Pak. Itu aja, Anda usah dirombak. Sama nanti dikasih keterangan di bawahnya. Ya, berdasarkan kesepakatan mengarsip tulisan teman-teman tidak harus cerpen, gitu aja. Silakan yang mau menulis atau kami tunggu, gitu aja. Nanti kalau misalkan pas hari deadline-nya masih belum banyak, ya diperpanjang Mas Ridwan. Jangan langsung ditutup. 1 minggu, ayo kita tunggu. Ayo kita berkarya. Setelah itu kita setelah acara ini launching, nanti targetkan terbit buku. Kalau terbit buku, kalau kita buat bedah buku. Nah, kayak gitu kan baru lanjut terus. Nanti panggil wartawan, panggil itu. Kamu hidup itu nanti. Semuanya hidup semua. Oke, itu. Ada lagi, silakan. Mas Ridwan, ya. Nggak ada? Cukup? Cukup, Pak. Cukup ya. Kita 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat sangat sekali ya. Sukses untuk Anda, sukses untuk Timo. Mari kita tutup doa dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri inna insyallahin illa ilal ladzina amanu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, itu aja dari saya. Ya, selamat belajar, selamat liburan di rumah, tetap semangat ya. Mas Ridwan nanti ambil gambar saya kirim ke saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesarnya. Ya, yang ini minta materi ya saya kirim nanti di grup panitia saja, nanti teman-teman yang akan membagikan. Minta tolong ya, nanti si Mbak Arini ya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Materi saya kirim kemana ini? Ke grup aja ya. Ya. Hitungan ketiga saya matikan. 1, 2,